Dua kapal Israel menjadi sasaran serangan di Samudra Hindia pada Kamis 4 Januari 2024. Kapal-kapal tersebut dilaporkan membawa minyak dalam jumlah besar. Menurut sumber tersebut, kapal pertama merupakan Sam Silicon milik perusahaan es dan berbendera Liberia. Kapal itu menjadi sasaran di barat laut Maladewa. Adapun kapal kedua yaitu Pacific Call milik perusahaan Timur. Dikutip dari Al Mayadeen, kapal ini ditargetkan di dekat pelabuhan Kochi di India. Dua kapal itu diserang 2 hari setelah pembunuhan Wakil Ketua Hamas Sheikh Saleh Al-Rauri pada Selasa 2 Januari. Hal ini juga terjadi setelah pembunuhan penasehat militer Korps Pengawal Revolusi Islam Iran Brigadir Jenderal Sayyid Razi Mousavi pada 25 Desember 2023. Penargetan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Samudra Hindia terjadi pada saat Angkatan Bersenjata Yaman atau YAF melanjutkan operasi mereka terhadap kapal-kapal Israel. Komandan tertinggi Angkatan Laut Amerika Serikat di Timur Tengah, Brad Cooper, mengatakan YAF tak menunjukkan tanda-tanda penghentian operasi. Sejumlah tentara Israel dilaporkan tewas setelah terlibat bentrok sengit dengan kelompok perlawanan pada Senin 8 Januari 2024. Menurut sumber-sumber Israel bahwa ada 9 perwira dan tentara rezim Zionis yang terbunuh, sementara lainnya mengalami luka-luka. Disebutkan korban berjatuhan karena terlibat 2 serangan selama pertempuran di jalur Gaza selama 24 jam terakhir. Salah satu dari 2 serangan tersebut dilakukan dengan meledakan amunisi di dalam truk Israel. Dikutip dari Al Mayadeen, serangan itu mengakibatkan pembunuhan dan cederanya petugas dan tentara Zionis. Sebelumnya, media Zionis mengungkapkan data Angkatan Darat Israel menunjukkan bahwa 103 tentara terluka, termasuk 2 dalam kondisi serius selama pertempuran pada Minggu 7 Januari. Kemudian sebanyak 222 orang terluka sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023. Mereka yang terluka dirawat di Rumah Sakit Rambam. 2 hari lalu, media Israel melaporkan bahwa Kementerian Keamanan Israel memperkirakan sekitar 12.500 tentara Israel akan cacat permanen akibat perang di Gaza. Namun jumlah tersebut diduga akan terus meningkat mencapai 20.000 orang. Dugaan ini disampaikan oleh Kepala Organisasi Veteran Penyandang Disabilitas Idan Klaiman. Hal ini menyebabkan biaya pengobatan di kalangan tentara Israel akan membengkak. Sejumlah pasukan pendudukan Israel saat ini telah ditarik dari kebanyakan wilayah jalur Gaza. Penarikan militer ini dinilai sebagai kekalahan rezim Zionis. Dikutip dari Pars Today, pejabat militer rezim Israel membenarkan penarikan militer Zionis dari Gaza Utara. Transformasi lapangan ini menjadi sebuah indikasi nyata dari berlanjutnya kekalahan mereka dalam menghadapi sayap militer faksi Muqawamah di daerah ini. Padahal sebelumnya, para pemimpin Zionis mengklaim bahwa mereka telah membagi pasukan ke utara dan selatan. Namun, klaim dan sikap para pejabat tentara rezim Zionis tersebut diragukan sejak awal serangan militer Zionis di Gaza. Para ahli Zionis juga mengakui ketidakmampuan militer mereka melawan kelompok Palestina. Pakar Zionis Guy Aviat bahkan menyebut tak ada tanda-tanda kelemahan atau kemunduran dari Hamas. Pasalnya, Hamas juga memiliki terowongan bawah tanah dengan panjang ratusan kilometer. Selain itu, meski Israel mendapat bantuan dari Amerika Serikat, hal itu tak membuat negara pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menang. Strategi taktis dan efektif dari front perlawanan pada awal operasi preventif dinilai memberikan pukulan yang tidak dapat diperbaiki oleh Israel. Brigade Al-Qassam kembali menghantam kota Tel Aviv, Israel dengan sejumlah rudal. Peluncuran rudal itu dilakukan tepat hari ke-94 konflik antara Israel dan Hamas pecah. Dilaporkan pada Senin 8 Januari 2024, Brigade Al-Qassam menyebut bahwa mereka membom Tel Aviv dengan rudal salvo. Dari video yang diunggah oleh Brigade Al-Qassam, tampak rudal diluncurkan saat malam hari. Media Israel melaporkan bahwa 8 roket diluncurkan ke arah Gus Dan dari jalur Gaza Selatan. Dikutip dari Al Mayadeen, 5 diantaranya jatuh ke wilayah tengah. Sirene dibunyikan di 37 lokasi seusai peluncuran rudal itu. Disebutkan sirene terdengar di Rishon LeZion, Tel Aviv, Holon, Lot, Yad Markadi, Ramlah, Ashdod, dan di beberapa wilayah Palestina yang diduduki bagian selatan dan tengah. Selain itu, sayap militer Hamas juga mengklaim menembak seorang tentara Israel hingga tewas.
Tentara itu diserang dengan senapan Hassam Gol di sebelah timur pengungsi Buretz. Brigade Al-Hassam juga mengumumkan bahwa mereka telah menggagalkan upaya Israel untuk membebaskan salah satu tahanan pendudukan. Perwakilan Amerika Serikat saat ini tengah mengunjungi sejumlah negara Arab terkait konflik Israel dan Hamas. Terkait hal itu, Houthi menyebut untuk menghentikan serangan ke Israel hanya satu cara yang bisa dilakukan oleh rezim Zionis. Kelompok Ansarullah Yaman pada Senin 8 Januari 2024 mempertimbangkan bahwa cara untuk tidak memperluas konflik Palestina-Israel ke wilayah tersebut adalah dengan menghentikan perang yang diluncurkan Israel di jalur Gaza. Salah seorang anggota delegasi perundingan Ansarullah, Abdul Malik Al-Ajri, memberikan responnya melalui akun X. Dikutip dari haberni.com, Abdul Malik mengomentari gerakan Amerika Serikat di kawasan. Menurutnya, Washington tidak memerlukan tur regional untuk meyakinkan negara-negara Arab. Ditegaskan sejatinya Yaman dan negara kawasan juga tidak menginginkan perluasan serangan. Namun, apabila tindakan Amerika dan Israel mengancam Yaman, maka militernya tak segan memberikan balasan. Selain itu, menurutnya, perang juga dipastikan tak akan meluas jika Israel segera menghentikan serangan ke Gaza. Peringatan ini disampaikan sehari setelah Ansarullah mengumumkan kelanjutan operasi mereka untuk mencegah kapal-kapal yang terhubung dengan Israel di Laut Merah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.